menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini lagi-lagi sifat Anies keluar lagi lah. Ini bahkan di depan kamera seperti ini. Apakah sifat aslinya memang Anies seperti ini ya? Kalau dikerumunin orang banyak itu kayaknya ya tidak asik lah. Kelihatan Anies wajahnya cemberut seperti ini. Terlihat sangat tidak suka sekali. Padahal yang mempersilahkan itu terlihat sopan, tangannya juga seperti ini. Maksudnya apa ya? Apa tangannya menghalangi Anies pada saat berjalan ya, sehingga sampai seperti ini? Entah maksudnya apa, saya kurang tahu. Yang jelas di sini sifat asli Anies keluar. Apalagi yang kemarin juga ketika Anies bersalaman, ketika Anies disalami oleh pendukungnya, dan bahkan juga tidak tersenyum, dan bahkan juga langsung ditarik tangannya ketika bersalaman. Ini bahkan juga ditanggapi sama Kusnul Khotimah. Pak Anies Baswedan kok cemberut terus? Gak senang apa didukung Partai Demokrat dan PKS Sejahtera? Partai yang selama ini membela dan dekat dengan kelompok radikal yang selama jadi pendukung setiamu. Iya, kalau dilihat dari kemarin ketika disalami seseorang dan kelihatan Anies juga pasang muka cemberut. Dan bahkan juga banyak netizen yang menyangkut pautkan Anies tidak sadar kamera, padahal juga ada yang merekamnya. Nah, coba kalau Pak Anies sadar bahwa ada kamera di situ, pasti akan langsung berubah 180 derajat lah, pasti juga akan ramah. Dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira bagaimana ya? Oh iya, di sini juga ada tulisan sekedar ingin mempersilahkan dengan adat dan kesopanan namun tak dihargai. Pengantin sunat kah? Belum jadi apa-apa aja udah setinggi langit tingkahnya, ngehalangin kamera. Dia nggak sadar sedang direkam kamera. Coba bilang Pak action, maka senyumnya akan berkembang lebar. Minggir lu, ngalangin kamera. Ya memang sih, saat ini sih sudah ada kabar yang gembira ya. Katanya sih Partai Demokrat dan PKS Sejahtera sudah resmi mendukung Anies pada Pilpres 2024. Artinya apa? Artinya Anies Baswedan sudah bisa mendaftarkan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Mendaftarkan ke KPU pada Oktober nanti, karena syaratnya juga sudah memenuhi syarat, yakni presidential threshold-nya 20%. Jadi ya selamatlah, selamat atas Anies sudah mengantongi PT 20%. Ini sungguh keren sekali. Apalagi kemarin juga tarik ulur. Tidak deklarasi, tetapi sekarang deklarasi Demokrat dan PKS bahwa akan mendukung Anies di Pilpres 2024. Karena saat ini saya juga masih bingung apa sih prestasi Anies Baswedan. Sampai saat ini pun saya masih bingung prestasi apa. Ini bahkan juga Kusnul membandingkan lah, yaitu bedanya dengan Ganjar. Ya memang sih elektabilitas Ganjar dan Anies itu ya cukup tinggi lah pada konsultasi Pilpres 2024 mendatang. Makanya sering dibanding-bandingkan di sini. Tetapi di sini memang sangat beda sekali ketika Anies bersama Jokowi dan ketika Ganjar bersama Jokowi. Kelihatan Pak Ganjar ini membungkuk, tetapi Anies malah tangannya di pinggang. Ini juga gubernur bertemu rakyat. Ketika Ganjar bertemu rakyat yang lebih tua, mencium tangannya. Beda sekali dengan Anies Baswedan saat bersalaman kemarin. Dan ketika Pak Jokowi sampai saat ini ketika belusukan dan bersalaman dengan masyarakat luas, jarang sekali loh. Jarang sekali muka cemberut, jarang sekali muka kesal. Presiden Joko Widodo selalu menunjukkan wajahnya ke tengah-tengah masyarakat luas, selalu tersenyum, selalu membawa dampak positif, selalu bahagialah ketika bertemu masyarakatnya. Dan juga rela bersalam-salaman, berdesak-desakan, dan tidak ada capek-capeknya, mulai dari menjabat wali kota Solo, gubernur DKI, dan bahkan sekarang presiden di 2 periode. Sungguh sangat konsisten sekali apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Bedanya adab seorang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ganjar ketemu presiden hormat, ketemu rakyatnya lebih hormat. Anies ketemu presiden aja angkuh, apalagi rakyat kecil. Bukan siapa-siapa saja angkuh, apalagi jika jadi presiden. Anak TK aja tahu mana yang lebih baik dari kedua orang ini. Pengangguran ketemu fansnya. Pantesan negara asalnya zaman konflik terus, tuh buktinya ada buruknya dibawa ke sini. Dan masih aja ada orang yang mau percaya buat dikibulin. Saya semakin tidak mengerti dari sudut pandang manakah
Kaum pekok gadrun bisa senang mau muja-muji Yohanes Baswedan ini. Pribumi lebih tahu adab. Apalagi Presiden Joko Widodo juga pernah menegaskan ya, bahwa kita itu pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Jadi bosnya itu adalah masyarakat luas. Jadi kalau menjadi pejabat publik harus siaplah dengan resiko, yaitu melayani masyarakat. Memang harus sering belusukan memantau masyarakat tersebut. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Baru-baru ini mantan atasan Anies Baswedan sekaligus budayawan Muhammad Subari mengungkapkan fakta baru soal sifat asli dan cara kerja bakal calon presiden dari Partai Nasdem tersebut. Subari dengan tegas menyebutkan bahwa Anies bukanlah orang yang seintelektual citranya di depan media. Saya melihat gerak-geriknya saat ini dan bertahun-tahun lalu saat menjadi staf saya di pekerjaan di bawah UNDP, ujar Muhammad Subari dalam perbincangannya di kanal YouTube 2045 TV yang dikutip dari suara.com. Enggak ada yang istimewa. Saya lebih senior. Saya lebih melihat persoalan fokus on project. Dia ini ada beberapa orang sejenis itu yang suka lari-lari imbuhnya. Lebih lanjut, Subari menyebutkan bahwa ia bekerja dengan Anies saat mantan gubernur DKI itu belum berpengalaman. Saat ditanya apakah Anies Baswedan merupakan orang yang pintar, Subari membandingkan dengan rekannya yang lebih pintar. Kalau pintar, menurut saya pernah di forum dengan perdebatan teori yang keras, perdebatan proposal tajam. Ngomong proposal saja dia kan nggak paham, nggak pernah bikin proposal. Dia fresh from too oven, cah sekolah baru mulih pulang, kata Subari. Menanggapi kepopuleran Anies yang kini dideklarasikan sebagai capres, Subari menyebutkan bahwa mantan Menteri Pendidikan itu hanya dipuja oleh pemuja kedangkalan. Sekarang diunggul-unggulkan oleh kelompok pemuja. Zaman sekarang kan pemuja kedangkalan, tuturnya. Dan dia menambahkan Anies adalah sosok yang hanya pandai bicara namun tidak dibuktikan dengan kerja. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau melaksanakan di lapangan itu big zero. Dia in the and big zero. Waktu itu Anies belum dihitung, masih fresh from the oven, imbuhnya. Bahkan diketahui sebuah video calon presiden usungan Nasdem Anies Baswedan bikin geger jagat maya pada Kamis 26 Januari 2023. Video itu merekam sisi lain ex-gubernur DKI Jakarta itu yang selama ini selalu tampil ramah di hadapan publik. Dalam video yang dibagikan oleh pegiat media sosial Yusuf Dumdum itu, tampak Anies Baswedan sedang menghadiri sebuah acara. Belum diketahui secara jelas lokasi acara tersebut. Namun yang jelas tampak acara itu di sebuah kafe. Banyak pendukung Anies Baswedan yang hadir di sana. Dalam video itu, Anies Baswedan tampak mengenakan rompi biru dongker, rompi yang kerap dipakai selama ini ketika bersafari politik di berbagai daerah. Anies yang tampak sedang berjalan tanpa pengawalan itu tiba-tiba saja hampir oleh seorang warga yang ingin menyalaminya. Namun Anies menunjukkan gestur ketidaksukaannya. Dia suka menyodorkan tangan sekadarnya lalu langsung menariknya kembali dan melengos pergi meninggalkan orang tersebut. Menurut Yusuf Muhammad, apa yang dipertontonkan Anies Baswedan barusan adalah sifat aslinya. Dia mengatakan Anies yang selama ini selalu berusaha tampil ramah di hadapan publik ternyata hanya pura-pura saja. Sifat aslinya ternyata sangat menjijikkan. Sifat aslinya sangat menjijikkan, ujar Yusuf Muhammad di akun Twitternya Yusuf Dumdum dilansir dari populis.id. Apakah video itu dibagikan Yusuf Muhammad dari pengguna Twitter Jifhar? Positive thinking aja. Mungkin Pak Anies Baswedan nggak tahu di situ ada kamera, tuturnya. Sontak saja, unggahan itu langsung diserbu berbagai komentar netizen. Banyak yang ikut menyindir, namun ada pula yang mengatakan itu adalah video editan. Benar-benar ikut sakit hati gua ngelihat saudara sebangsa gua diperlakukan seperti itu oleh imigran Yaman, nggak tahu diri itu. Cuma orang goblok yang bisa melihat kelakuan Yohanes yang seperti itu, kata pengguna akun Kalso Friva. Terlalu capek dia mikirkan bangsa ini, kata pengurus akun Olosro. Waduh, sakit hati nggak sih kalau digituin, tulis akun HengY15. Kasihan cowok yang maksa pengen cium tangan. Apa nggak sakit hati ya, dicuekin, dipandang pun tidak, tulis akun Godo Ngorek. Video viral Anies Baswedan yang terlihat ogah-ogahan saat bersalaman dengan warga mengundang reaksi dari sejumlah pihak.
Salah satunya politikus Partai Solidaritas Indonesia, Muhammad Guntur Romli, yang mengaku tak heran melihat sikap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Guntur Romli mengatakan, perilaku Anies sebagaimana yang terlihat dalam video memang merupakan sifat asli. Ia disebut hanya mempertontonkan sikap ramahnya ketika dirinya sadar sedang berada di depan kamera. Itu sifat aslinya Anies. Kalau dia tidak tahu ada kamera akan cuek dan muka manyun. Coba kalau tahu ada kamera langsung dia pura-pura ramah, kata Guntur kepada wartawan dilansir pada Jumat 27 Januari. Guntur juga menegaskan bahwa pada dasarnya mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memiliki sifat angkuh. Jadi wajar apabila Anies terlihat ogah-ogahan untuk bersalaman dengan warga di saat tidak ada kamera. Aslinya Anies memang arogan, berkata-kata manis, bersifat sopan. Akan dilakukan Anies kalau ada kamera, pungkasnya. Sebelumnya potongan video Anies itu telah beredar di media sosial Twitter. Salah satunya diunggah oleh akun Twitter Husin Shihab. Dalam video itu, Anies terlihat sedang berjalan di depan para pendukungnya dengan tampilan seperti biasa, memakai kemeja putih disertai rompi dengan logo Indonesia dan kopiah hitam. Namun pada detik-detik terakhir video tersebut, ada seorang bapak parubaya memakai kemeja ungu dengan kopiah putih hendak menyalami mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ketika menyalami Anies tersebut, rupanya si bapak parubaya itu tidak mendapatkan respon baik. Anies justru dengan cepat menarik tangannya ketika bersalaman dengan bapak tersebut. Namun melirik sedikit pun, Anies bergegas pergi dengan begitu cepat. Bahkan Gubernur DKI Anies Baswedan kini mulai jadi bulan-bulanan pendukungnya sendiri. Ini terkait keluarnya izin reklamasi Ancol yang diteken pada 24 Februari 2020 lalu. Dalam keputusan Gubernur 237/2020 itu, Beleit penyebut terkait pemberian izin perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi Dufan seluas 35 hektar dan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektar. Kekecewaan pendukung setidaknya datang dari relawan jaringan warga Jawara yang pada Pilgub lalu mendukung habis-habisan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Koordinator relawan jaringan warga Jawara Anies Sandi Irsan merasa kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengizinkan reklamasi kawasan Ancol dan dunia fantasi Dufan. Ia mengaku para pendukung Anies merasa kecewa karena dulunya Anies pernah berjanji akan menghentikan semua reklamasi yang ada di ibu kota. Kami pada saat awal Pilkada DKI Jakarta memilih pendukung Anies Sandi daripada pasangan yang lain, dikarenakan komitmen dan kegigihan Anies yang tetap menolak kegiatan reklamasi dalam bentuk apapun. Seperti yang tertuang di poin keempat dari 23 janji kampanye Anies Sandi yang berbunyi menghentikan reklamasi, kata Sandi saat dihubungi pada Rabu 1 Juli 2020 yang lalu. Ia menduga proyek reklamasi kawasan di Ancol itu merupakan kelanjutan dari rencana awal pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan reklamasi Pulau K dan J. Tetapi dengan konsep berbeda, yaitu dengan menyambung pulau buatan tersebut ke daratan, sehingga tidak lagi berbentuk pulau, tutur dia. Ia masih berharap Anies bakal membatalkan izin atau Kepgub yang sudah diterbitkan sejak 4 bulan lalu. Sandri bahkan mengaku akan melakukan unjuk rasa bersama pendukung Anies lainnya apabila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak mencabut izin tersebut. Kalau saja beliau tidak mencabut Kepgub tersebut, maka kami akan terus melawan beliau. Kami menunggu langkah beliau dalam minggu ini. Apabila beliau tidak mencabut Kepgub itu, maka kami yang notabene adalah pendukung setianya akan demo besar-besaran ke balai kota, kata dia. Diketahui Anies menerbitkan izin reklamasi untuk perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan dunia fantasi. Izin itu tercantum dalam surat keputusan Gubernur nomor 327 tahun 2020. Keputusan gubernur tersebut berisikan tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih dari 120 hektar. Anies menekan keputusan gubernur ini pada 24 Februari 2020. Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi dunia fantasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar, tulis Anies dalam pergub itu yang diterima Kompas.com.
Keputusan gubernur ini juga menyebutkan pelaksanaan perluasan kawasan terbatas pada pembangunan tanggul penahan, pengguluan material, dan pematangan lahan hasil perluasan kawasan. Pembangunan di atas lahan seluas kawasan harus mengacu pada rencana tata ruang master plan dan menduang ranta kota, urban design, guideline, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pelaksanaan perluasan kawasan sebagaimana dimaksud pada diktum harus disertifikat hak pengelolaan lahan atas nama pemerintah Pemprov DKI Jakarta dan menjadi beban biaya PT Pembangunan Jaya Ancol. Safari politik yang dilakukan Anies belakangan ini dinilai terbukti sangat efektif mengkonversi suara pengembang atau swing vote menjadi pendukung. Pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan keberhasilan Anies itu terlihat dari angka elektabilitas di 3 bulan terakhir. Menurut Umam, Anies bisa dibilang sedang berusaha mengkonversi 2 basis pemilik loyal yang menjadi swing voter menjadi pendukungnya. Kedua kelompok itu berasal dari yang pertama segmen kelompok mantan pendukung Prabowo yang merasa kecewa terhadap Prabowo. Kelompok ini merasa ditinggal, merasa dihianati oleh cara politik Prabowo yang sekarang menjadi bagian koalisi pemerintahan Joko Widodo. Kemudian lanjut dia, segmen yang kedua adalah pendukung Jokowi di periode pertama antara 2014-2019, tapi kemudian belakangan merasa apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi tidak mewakili perjuangan mereka. Umumnya kelompok ini adalah kelompok menengah terdidik di masyarakat kita. Mereka memiliki literasi politik yang lebih memadai, sehingga memiliki cara pandang yang lebih kritis terhadap sejumlah kebijakan publik yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan ketika dulu mendukung Jokowi di pemilu 2014 jelasnya. Umam menjelaskan beberapa contoh kebijakan pemerintah di periode kedua Jokowi yang dianggap sudah bermasalah, misalnya terkait Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang KPA, dan terakhir dari kalangan masyarakat sipil terkait Undang-Undang KUHP. Dari semua produk undang-undang itu, kelompok ini dinilai ada catatan kemunduran demokrasi yang betul-betul terjadi. Ini menjadi konsen dari kelompok masyarakat sipil, kelompok menengah terdidik, termasuk kelompok dunia usaha yang belakangan merasa tidak terwakili terutama soal recovery setelah pandemi, ucapnya. Maka iris-irisan dari elemen-elemen ini yang menurut Umam mampu menciptakan gelombang swing vote yang cukup besar ingin ditangkap oleh Anies. Dan swing voter itulah yang menurut dia bisa menjelaskan elektabilitas Anies ternyata dalam 3 bulan terakhir sejak September hingga November mengalami akselerasi peningkatan sekitar 5-7%. Itu sudah terkonfirmasi di dalam data Litbang Kompas dan survei indikator terakhir, termasuk di partai politik yang mendukung Anies. Mungkin itu yang membuat Anies terus diganjal hingga saat ini imbuhnya. Ia memaparkan hasil elektabilitas 3 bulan terakhir itu sebelumnya memposisikan Ganjar di posisi 1 dan Prabowo nomor 2, kemudian Anies nomor 3. Maka per November 2022 posisi itu mengalami persilangan, yakni Anies menyalip Prabowo di posisi kedua dan mendekati Ganjar di urutan pertama. Ganjar memang masih posisi teratas, tapi 3 bulan terakhir survei Ganjar alami stagnasi di angka 28-30%. Dan itu agak berat untuk naik lagi kalau melihat tren saat ini. Sementara Prabowo disalip oleh Anies dengan dia mengkonfirmasi gelombang swing voter itu. Sedangkan Prabowo terus mengalami penurunan elektabilitas, papar Umam.